Entah harus memulai dari mana cerita ini. Yang jelas, kejadian ini nyata adanya dan cukup menyiksaku. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku mempunyai usaha, ya warung kecil-kecilan lah. Ketika awal buka warung itu, warungku sangat ramai dengan pembeli. Bahkan sudah ada yang langganan. 1, 2, 4 bulan berjalan, semuanya terasa sangat lancar. Bahkan pemasukanku sudah lumayan. Dari hasil jualan kurang lebih 4 bulan, aku sudah bisa membeli motor. Sampai bulan ke-6 aku berjualan, tiba-tiba saja kondisi warung jadi sepi. Sangat drastis. Pemasukanku turun. Bahkan bisa dibilang sulit pembeli. Kupikir ini hanya berjalan sehari 2 hari. Seminggu berjalan, kondisinya malah makin buruk. Aku mulai berpikir yang aneh-aneh. Sepertinya ada yang iseng, jahil. Akhirnya, aku coba meminta bantuan. Ada temanku yang katanya ahli spiritual. Ya, kalau dibilang dukun sih, mungkin ya. Kita sebut saja dia Abah itu. Aku ceritakan apa yang kualami pada Abah itu. Abah itu mulai menerawang, dan dia bilang, wah, ada yang ngirim agar usahaku tidak berjalan lancar, katanya. Melihat kondisinya, aku percaya. Karena aneh, sangat drastis dan tiba-tiba. Seakan warungku ini tidak terlihat oleh orang-orang. Abah itu coba membantuku. Dia memberikanku sebuah benda yang katanya bisa melindungiku dari sihir. Dia memberiku sebuah cincin yang katanya ada isinya, ada hodamnya untuk menjagaku. Aku menerimanya dan membayar maharnya. Waktu pun berlalu. Entah kebetulan, efeknya langsung terasa. Beberapa hari kemudian, setelah aku diberikan cincin itu, warungku kembali ada pembeli.
semakin yakin bahwa apa yang Abah Ito bilang itu benar. Beberapa minggu kemudian, aku merasakan hal yang lain. Bukan di warungku kali ini, tapi di tubuhku. Aku merasa pegal, mual, pusing. Semua terasa olehku. Aku coba berobat ke dokter. Dokter bilang kondisi fisikku sehat. Apalagi sih ini? Di tengah jalan aku bertemu temanku. Saat dia bertemu denganku, dia melihatku dan dia bilang merinding. Wah, dia berkata padaku, aku ketempelan. Aku mengajak temanku ini datang ke rumah yang juga warungku itu. Dia cukup sensitif dengan hal-hal seperti ini. Ya, orang bilang anak indigo lah. Dia bilang dia melihat banyak sekali yang ada di tempatku itu. Ada sosok besar hitam, sosok perempuan, dan lain-lain. Dan yang menempel padaku ini katanya bentuknya menyeramkan. Dia bilang padaku besok akan dibantu. Singkat cerita, keesokan harinya temanku ini datang dan dia membawakanku sesuatu. Dia memberikanku sebuah kalung dengan bandul yang berwarna keemasan, entah kuningan apapun itu. Dan dia bilang, pakai ini. Dan dia menjanjikanku sakitnya akan hilang. Aku coba memakainya. Dan tak berapa lama, iya, efeknya terasa lagi. Sakit yang ada di tubuhku perlahan mulai hilang. Oke juga nih. Akhirnya aku pun memakai kalung itu setiap hari. Entah sugesti atau apa, yang jelas ini terasa membuatku lebih baik. Hingga sampailah satu malam, tiba-tiba ketika aku sedang tertidur, aku terbangun karena mendengar sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada satu benda jatuh di atap rumahku sangat keras. Namun suara itu hanya terdengar satu kali lalu tidak ada lagi. Mungkin binatang kali. Aku coba tertidur lagi. Tiba-tiba terdengar suara geraman di telingaku, membuat aku terbangun. Dan ketika
Ketika ku bangun, di pojok kamarku aku melihat ada seseorang berdiri memakai baju jawara, pangsi serba hitam, ikat kepala, dengan rambut yang gondrong dan berjanggut hitam, menatapku dengan penuh amarah. Aku langsung memalingkan wajahku dan ketika kulihat lagi sosok itu sudah hilang. Dan tiba-tiba aku melirik ke sebelah kiri. Itu apa? Terlihat sebuah bola mata yang sangat besar. Iya, bola matanya besar, mengintip dari celah-celah tembok di kamarku. Bola mata hitam terus melihatku dan sekujur tubuhnya penuh dengan bulu. Bulu yang terlihat tajam seperti sapu ijuk. Terdengar suara geraman dari apa yang kulihat itu. Dan tiba-tiba saja tubuhku terpelanting jatuh dari tempat tidur. Seakan ada yang mendorongku sangat keras. Itu apa? Dan terdengar suara geraman lagi yang menggema di kamarku itu. Kini tubuhku terasa sangat sakit, pegal di belikat punggungku, kaki, hingga berdiri pun aku tak bisa. Kepalaku sangat pusing dan ku pejamkan mata hingga membuat pandanganku semakin gelap dan aku seakan terbawa di alam mimpi. Ketika itu aku melihat banyak sekali sosok kuntilanak. Dengan berbagai macam bentuk. Dan salah satunya aku lihat ada satu kuntilanak yang sangat besar, tinggi, dan wajahnya terlihat seperti leak. Lidahnya menjulur panjang. Tidak kuat. Dan saat itu aku pun terbangun. Kondisi sudah pagi. Badanku sakit semua ketika bangun. Singkat cerita, siang harinya ketika aku menjaga warung, ada seorang pembeli. Aku mengenalnya. Sebut saja dia Pak Haji, Ustadz di daerah tempatku.
Dia lihat kondisiku dan merasa curiga dengan apa yang kurasakan. Aku pun ceritakan pada beliau apa yang kualami. Mungkin itu ada pengaruhnya dari hodam yang ada di cincin atau di kalung. Entah mungkin berbentrokan ataupun malah mengundang yang lain untuk datang. Bentuknya memang proteksi, namun yang seperti itu mungkin tidak mengenal lawan dan kawan, sehingga menimbulkan efek yang buruk pada badanku. Pak Haji itu pun coba menetralisir, memintaku untuk mencabut, membuka benda-benda itu, dan coba menerapiku dengan doa hikmah tanpa alat-alat yang lain-lain. Syukurlah. Saat itu aku merasa lebih lega dan lebih tenang. Dia memberiku air putih yang sudah didoakan dan memintaku meminumnya, dan menyarankanku untuk mengembalikan benda-benda tersebut. Ya, jika tidak dikembalikan pun ya dibuang saja. Jika banyak mudaratnya buat apa? Percayalah pada yang di atas. Berdoalah, memohon. Kembalikan semuanya pada Sang Pencipta. Aku pun melakukan apa yang beliau katakan, mencoba kembali lagi pada agama. Dan untunglah, setelah itu hal-hal itu tidak pernah terjadi lagi padaku. Bagaimana penjualanku, aku pasrahkan saja, karena rezeki sudah ada yang ngatur. Itulah pengalamanku. Entah mungkin fisikku tidak kuat atau apalah itu, yang jelas itu jadi pengalamanku untuk melihat sosok itu secara langsung. Sangat jelas dan sangat menakutkan.